Hingga saat ini, meskipun ribuan aset digital dan kripto telah muncul, belum ada satupun token yang benar-benar berfungsi sebagai mata uang pembayaran global. Masalah utamanya bukan sekadar teknologi, melainkan ketiadaan tiga elemen yang bekerja bersama. Distribusi yang luas, hambatan masuk yang rendah, dan penggunaan nyata dalam pembayaran sehari-hari. Bahkan Bitcoin pun lebih berkembang sebagai penyimpan nilai, bukan sebagai alat tukar yang digunakan secara massal. Dalam ekonomi tradisional, pemerintah tidak mengedarkan uang dengan menjualnya hanya kepada pihak paling kaya. Uang masuk ke peredaran melalui gaji, bantuan sosial, belanja publik, dan stimulus ekonomi, sehingga nilai langsung sampai ke masyarakat dan ekonomi real. Model ini menurunkan hambatan akses, memperluas jangkauan, dan memungkinkan mata uang nasional berfungsi sebagai alat pembayaran harian. Sebaliknya, banyak model kripto mendistribusikan nilai berdasarkan keunggulan modal, waktu masuk, atau infrastruktur. Biaya mining, konsumsi energi, dan kebutuhan investasi besar menciptakan hambatan tinggi. Private sale dan alokasi whale juga membuat suplai terkonsentrasi pada segelintir pihak. Akibatnya, nilai hanya berputar di antara holder awal dan sulit mengalir ke ekonomi nyata, sehingga adopsi pembayaran menjadi lemah. Interlink mengadopsi filosofi distribusi yang terinspirasi dari sistem moneter negara, namun dirancang ulang untuk era digital global. Interlink tidak bergantung pada modal atau infrastruktur mahal, melainkan pada partisipasi manusia nyata dan aktivitas ekonomi. Melalui Verova Human, setiap individu diverifikasi sebagai satu entitas unik, menyingkirkan bot, serangan sebel, dan dominasi modal besar, sehingga fondasi distribusi menjadi lebih adil. Di atas itu, Human Credit Score berfungsi seperti mekanisme penilaian kontribusi dalam ekonomi nasional. HCS mencerminkan perilaku, partisipasi, dan nilai ekonomi yang dihasilkan, sehingga distribusi token selaras dengan kualitas kontribusi, bukan sekadar pembagian rata. Ini menjaga keseimbangan antara keadilan dan efisiensi, sekaligus mengarahkan nilai ke peserta yang benar-benar memperkuat ekosistem. Kombinasi Verova Human dan Human Credit Score menciptakan model distribusi dengan hambatan masuk yang sangat rendah bagi pengguna nyata, namun tetap kuat terhadap penyalahgunaan. Pengguna dapat berpartisipasi tanpa modal besar, sementara sistem tetap menjaga integritas dan efisiensi distribusi. Hasilnya, token Interlink tersebar luas ke basis pengguna real, mirip cara pemerintah mengedarkan uang untuk menggerakkan aktivitas ekonomi. Namun distribusi saja belum cukup. Nilai baru benar-benar lengkap ketika digunakan dalam pembayaran. Disinilah keunggulan Interlink berlanjut. Interlink membangun jaringan lebih dari 10.000 titik pembayaran, menciptakan utilitas langsung di luar spekulasi. Token tidak mengendap, tetapi mengalir dalam transaksi sehari-hari seperti pembayaran, transfer, layanan, dan aktivitas ekonomi nyata. Dengan menghubungkan distribusi yang adil langsung ke penggunaan pembayaran nyata, Interlink membentuk siklus pertumbuhan yang saling menguatkan. Pengguna memperoleh token, membelanjakannya di jaringan pembayaran, menciptakan permintaan real, dan mendorong ekspansi jaringan lebih lanjut. Ketika sebuah token mudah diakses, terdistribusi secara adil, dan diterima di ribuan titik pembayaran, menjadi mata uang pembayaran global bukan lagi sekadar teori, melainkan arah yang sulit dihindari. Interlink tidak membangun token untuk ditimbun, tetapi arus uang global lintas batas untuk era digital. Seiring jaringan pembayaran berkembang, keunggulan ini akan semakin sulit ditiru. Pada titik itu, pertanyaannya bukan lagi apakah Interlink bisa menjadi mata uang pembayaran global, melainkan siapa yang memilih berpartisipasi lebih awal dalam ekosistem yang sudah bergerak cepat.